warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat di hari weekend ini, diberikan keberkahan dan kesabaran, dan jaga stamina kalian sebaik-baiknya karena cuaca sedang tidak baik-baik dan kita mau memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang beberapa aplikasi pinjol yang ada di App Store atau aplikasi store yang memang wajib kalian abaikan dan pasti akan lunas. Dan ini ada beberapa tips untuk kalian benar-benar keluar dari yang namanya pinjol ilegal. Nah, kita akan bahas, tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus hubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum kita memulai berita pokok, yaitu beberapa tips yang memang harus kalian jalankan agar kalian memang terhindar dari yang namanya pinjol ilegal. Nah, banyak sekali dari beberapa teman yang DM ke saya, mereka tidak bisa membedakan yang mana namanya pinjol legal dan mana namanya pinjol ilegal. Nah, jadi akan saya bagikan tips-tipsnya dan ini sangat ampuh buat kalian jalankan. Apalagi di tahun 2024 ini semua ADC-nya itu menawarkan terang-terangan untuk pinjol ilegal. Jadi hati-hati sekali ya. Nah, di sini saya ada beberapa catat untuk pinjol-pinjol yang masih ada di dalam App Store atau Play Store yang memang dia adalah pinjol ilegal. Nah, kadang-kadang kita bingung ya, ini pinjol legal atau pinjol ilegal. Di situ terjelas tulis ada namanya pinjol ini berlisensi OJK, pinjol ini lisensi OJK. Padahal setelah saya cek itu sama sekali tidak ada lisensi OJK-nya. Nah, jadi buat teman-teman semuanya perlu diperhatikan buat pinjol-pinjol yang saya sebutkan ini masih ada di dalam App Store. Kalau memang ternyata kalian masuk di dalamnya, kalian pinjam di dalamnya, otomatis tidak usah kalian bayarkan, galbaikan saja, tidak usah takut, tidak ada isi lapangannya. Nah, tadi malam itu saya ada balas tentang teman saya yang baru saja terjerat pinjol yang masuk dalam aplikasi yang mengatakan katanya semua datanya diretas, mulai dari sosmednya, data rekeningnya, uangnya dikuras, ATM-nya segala macamnya habis. Nah, setelah saya tanyakan, pasti kamu terjerat pinjol ilegal. Terus dia jawab, saya nggak tahu mbak, ini katanya pinjol legal. Nah, setelah diberitahu ternyata itu pinjol ilegal dan dia memang mencatutnya dari App Store. Jadi buat teman-teman semuanya perlu diperhatikan, ini mulai banyak lagi ya yang masuk di App Store. Apalagi mendekati puasa, otomatis semua pinjol-pinjol itu akan bermunculan, yang legal yang ilegal udah nggak bisa lagi kita bedakan, semuanya mau meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi hati-hati ya buat yang memang saya sebutkan ini, yang memang sekarang kalian pakai, langsung aja kalian galbaikan, tidak akan terjadi apa-apa ya. Oke, saya sebutkan satu persatu ya. Ini ada banyak sekali. Yang pertama itu ada Pundikas, yang kedua ada Dana Bijak, yang ketiga Indosaku, selanjutnya Dana Berlari, Super Uang, Dana Kredit, Pinjol Dana Fix, Pinjol Sakti Kilat, Modalku untuk Perdana, Pinjam Mania, Pinjam Uang, Teman Uang, Dana Dompet, Amaan, Vinku, Mani Bagus Isi Dana, Dana Cepat Online, Terus Dana, Ringan, Pintar Cair, Dana Kelinci, Uang Lancar. Nah, ini ada beberapa yang memang saya temuin di App Store, sekarang masih bertengger di sana. Jadi kalau kalian ketik aja di sana pinjol, langsung keluar itu nama-namanya. Jadi kita nggak bisa membedakan mana legal mana ilegal. Jadi yang saya sebutkan ini adalah yang benar-benar ilegal, yang mungkin belum terdeteksi sama Kominfo, karena biasa Kominfo itu kalau ngecek di App Store itu nggak ngecek satu-satu, mereka hanya ngecek situs apa yang masuk ke App Store. Kalau ternyata masih aman, mereka nggak bisa hapuskan. Jadi mereka emang harus bekerja ekstra ngecek satu persatu, karena biasanya pinjol-pinjol ilegal ini masuk menggunakan situs samaran atau situs palsu, sehingga masih dianggap aman oleh Kominfo. Nah, buat kalian semuanya yang memang saya sebutkan ini, ayo
Galbaikan, jangan pernah takut. Dan di sini ada tips yang memang bagus sekali, memang bisa kalian jalankan sekarang ketika kalian tahu bahwa pinjol yang saya pakai selama ini ternyata yang disebutkan sama Mbak Desi, berarti emang harus digalbaikan. Dan ini dia tips-tips kalian yang memang harus kalian jalankan mulai sekarang ketika kalian mendengarkan vlog saya. Ya, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah uninstall aplikasinya. Jangan pernah takut. Kalau ada yang bertanya, Mbak, kalau kita sudah uninstall aplikasinya kan tetap aja mereka masih terima kontak kita. Nah, yang kita maksudkan adalah uninstall aplikasi untuk mengurangi penyadapan HP kalian, untuk mengurangi penyebaran data lagi. Ya, cara uninstallnya bagaimana? Bukan dengan uninstall langsung di aplikasi, tetapi dari pengaturan, dari cacenya. Walaupun setiap HP berbeda, sudah pernah saya tunjukkan bagaimana cara uninstall aplikasi yang benar. Nah, uninstall lah dari pengaturan di semua HP kalian yang saya sebutkan ini. Ya, kalau seandainya ada kalian gunakan tapi tidak saya sebutkan ini, sampaikan sama saya, Mbak, ini legal atau ilegal. Nanti saya kabarin sama kalian. Langsung saja kalau sudah tahu itu ilegal, langsung uninstall. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kunci semua sosmed kalian, kemudian hilangkan semua foto profilnya untuk sementara waktu 2 minggu saja. Ya, karena banyak yang mengatakan, Mbak, pinjol ilegal ini nggak nyampe 2 minggu loh Mbak, ternyata saya 3 hari aja udah nggak lagi Mbak, saya seminggu udah nggak lagi Mbak. Tetapi untuk menjaga-jaga, kalian lebih baik hilangkan dulu foto profil kalian atau ganti nama IG kalian atau sosmed kalian dengan nama-nama yang lain, itu selama 2 minggu, kunci dulu. Ya, ini batas maksimal lah, kalaupun mau lebih aman lagi sebulan atau 2 bulanan lebih bagus lagi ya. Tetapi namanya kita butuh bersosmed, butuh informasi, 2 minggu itu sudah cukup ya. Kemudian yang ketiga selanjutnya, jangan pernah klik tautan apapun yang dibagikan sama nomor-nomor yang gak dikenal, karena DC ilegal itu akan menyamar jadi apapun agar kalian tertarik untuk membuka WA-nya. Terus jangan pernah baca-baca cacian dan makian yang dilontarkan kepada kalian. Perlu dipastikan kalau ada DC yang mengirimkan gambar tidak senonoh, gambar-gambar perzinahan atau gambar-gambar yang tidak ada busananya, itu sudah otomatis DC-nya itu adalah DC ilegal. Kalau seandainya kalian menggunakan pinjol legal tetapi kalian mendapatkan foto-foto tidak senonoh seperti itu, bisa dipastikan DC-nya mantan pinjol ilegal. Jadi bisa kalian laporkan nomor teleponnya kepada AFPI. Kalau untuk ilegal, ketika kalian laporkan kepada AFPI, AFPI pasti tidak mau bertanggung jawab. AFPI bilang, ini ilegal, di luar jangkauan kami. Jadi kemana lapornya? Lapornya kepada Cyber Polri ataupun polisi. Ya, kalau ada yang mengatakan percuma Mbak lapor kepada polisi, nggak akan ditanggapin kalau nggak ada gininya. Nah, kembali lagi kepada kalian, yang kalian butuhkan adalah laporan keluar dari kantor polisinya untuk mencegah DC-nya lebih penyebaran data. Tahu kan ya, ketika kalian ke kantor polisi, kalian sebutkan kronologi keadaan kalian, terus semua chat-chat dan segala macam, yaitu sebagai bukti-buktinya, nanti akan keluar laporan. Nah, keluar laporan dari polisi akan memberikan informasi kalau seandainya seperti ini lagi, langsung kabarin kami. Nah, bukti laporan itulah untuk menguatkan kalian biar DC-nya tidak semena-mena lebih panjang lagi nyebar data kalian. Ya, itu yang harus kalian lakukan. Dan yang terakhir sekali yang harus kalian lakukan adalah dengan cara mengganti nomor rekening. Nah, saya sudah pernah sampaikan ya, kalau yang namanya pinjol ilegal memang wajib ganti nomor rekening. Apalagi buat kalian yang memang terlanjur klik tautan undangan pernikahan ataupun hasil-hasil KPU ataupun klik-klik tautan yang memang tanpa sengaja kalian klik, yang memang terbagi di grup ataupun dikirim ke kalian langsung, itu memang wajib ganti nomor rekening. Karena apa? Untuk mencegah lagi nantinya ketika kalian punya dana, masuk lagi dana ke rekening kalian, nanti rekening kalian bisa dikuras. Seperti contoh teman saya yang tadi malam itu curhat kepada saya, mengatakan, Mbak, data saya dihacker, rekening saya dikuras, ATM saya nggak ada lagi isinya. Gitu karena pertama dia melakukan pinjol ilegal, yang kedua dia mengklik tautan-tautan yang dibagikan. Jadi hati-hati sekali teman-teman ya, memang harus dijaga yang namanya nomor rekening. Nanti kalau seandainya rekening itu memang kalian gunakan untuk penggajian kalian,
sampaikan kepada HRD-nya tempat kalian bekerja kondisi kalian saat ini, kemudian minta HRD-nya untuk kasih gaji cash. Kalau emang nggak bisa gaji cash, kalian bisa alihkan ke rekening kalian yang lain, tetapi biasanya ada biaya admin dipotong dari gaji kalian. Nah, nanti kalian bisa urus rekeningnya biar dibantu proses percepatan untuk pergantian rekening kalian. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya, ayo kalau memang kalian punya pinjol-pinjol yang saya sebutkan di awal dan kalian terpaksa memang gunakan karena emang ketidaktahuan kalian, langsung lakukan seperti yang saya sebutkan. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir karena pinjol ilegal tidak ada DC lapangannya ya. Kemudian pinjol ilegal tidak masuk ke dalam slik OJK. Pinjol ilegal tidak akan pernah datang ke rumah. Ya, kalau ada yang datang ke rumah mengatakan, "Mbak, kemarin ada loh yang datang ke rumah, Mbak, itu katanya dari ilegal." Nah, sampaikan lagi, biasanya yang ilegal datang ke rumah itu berkaitan dengan koperasi. Koperasi yang tidak teridentifikasi OJK, dia ada DC lapangannya. Biasanya orang-orang bayaran. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada orang yang datang padahal dia selama ini selalu cerita bahwa dia gunakan pinjol ilegal, bisa dipastikan dia pasti pengguna koperasi. Gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya, ayo tetap semangat. Kalian pasti bisa membedakan yang mana namanya pinjol legal, yang mana pinjol ilegal. Yang pasti pinjol legal saat ini terdaftar hanya 99 saja. Jadi kalau ada yang namanya sama, itu bisa dipastikan dia pencatutan. Kalau misalnya kalian buka pinjol legal tetapi di dalamnya banyak sekali anak-anaknya, berarti anak-anaknya itu adalah ilegal. Bisa kan uninstall, jangan kalian bayarkan, langsung galbaikan detik ini juga. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, kalian pasti dilindungi, lapornya kepada polisi. Kalau kepada OJK, kepada AFI, mereka pasti akan lepas tangan karena itu bukan ranahnya mereka. Gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian semuanya. Ayo cek lagi aplikasi kalian, cek lagi pinjol-pinjol yang selama ini kalian gunakan. Saya yakin lebih banyak ilegalnya daripada legalnya. Langsung aja uninstall, tidak akan masuk dalam slik. Saya jamin 100% aman. Gitu ya. Oke, itu saja. Semoga menjadi mood booster buat kalian pada hari menjelang weekend, dan semoga membuat kalian lebih kuat mental lagi. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.